Ya, Sobat Maestro yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenalkanlah pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di acara visitasi. Saya Pendeta Slamet Riyadi dari Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus yang beralamat di Jalan Cianjuang kilometer 5,2. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul pengorbanan harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Pengorbanan apa yang dimiliki oleh setiap orang percaya? Tuhan Yesus telah memberikan contoh di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau saya membaca bagian ini, saya belajar ada 5 hal. Bahwa yang pertama, pengorbanan Kristus itu adalah sempurna. Yang kedua, bahwa pengorbanan Kristus itu adalah menjadikan manusia itu diselamatkan karena darah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sobat Maestro yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, lewat bagian ini bahwa korban Kristus itu telah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama, yaitu di Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18. Jadi korban Kristus itu merupakan satu fondasi yang kuat yang dapat membawa manusia untuk sampai kepada Tuhan. Jadi pengorbanan Kristus jauh-jauh hari itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kemudian firman Tuhan juga sebagaimana doa Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-19, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia berdoa supaya orang-orang yang percaya itu dikuduskan karena kebenarannya. Yang keempat, bahwa korban Kristus itu merupakan korban yang satu kali selesai. Sedangkan korban dalam perjanjian lama itu selalu diulang-ulang terus. Setiap kali ada pelanggaran, setiap kali ada dosa, korban itu selalu diulang terus. Jadi korban dalam perjanjian lama itu tidak pernah selesai. Sedangkan korban dalam perjanjian baru yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa korban itu sekali telah selesai dan sekali itu tuntas untuk selamanya yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir bahwa korban Kristus itu disaksikan oleh Roh Kudus. Dalam pasal 10 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18, Roh Kudus memberi kesaksian tentang satu pekerjaan yang dilakukan oleh Allah melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memberikan kesaksian bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Yang kedua, bahwa Roh Kudus itu memberi kesaksian tentang kedatangannya nanti. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu dicurahkan kepada muridnya untuk melakukan satu pekerjaan, yaitu menjadi saksi-saksi Tuhan dalam mewartakan pengorbanan kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sobat Maestro yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa jiwa pengorbanan di dalam setiap diri orang itu adalah merupakan sesuatu keharusan. Pengorbanan itu adalah sesuatu yang harus dimiliki. Pengorbanan itu adalah bentuk nyata bahwa Kristus telah memberikan teladan yang luar biasa, teladan yang menggugah kita, teladan yang memberi semangat kepada kita, teladan yang memotivasi kita, bahwa pengorbanan itu merupakan sesuatu keharusan. Pengorbanan itu harus dimiliki oleh setiap orang. Siapapun adanya orang itu, pengorbanan itu merupakan sesuatu bagian daripada kehidupan yang harus dimiliki oleh orang percaya. Sobat Maestro yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan mendorong, memotivasi, menguatkan, meneguhkan, meyakinkan iman percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah korban yang sempurna yang telah menyelesaikan segala penderitaan, kesulitan, permasalahan dalam kehidupan kita. Amin.